Film dimulai dengan iklan menarik tentang penampilan pria. Narator mengatakan bahwa beberapa pria memiliki mata yang cantik, bentuk rahang yang bagus dan sosok yang ramping, tetapi bukan mereka yang akan kita fokuskan saat ini. Laki-laki kebalikan dari ciri-ciri tersebut di atas adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ini adalah saat kita diperkenalkan dengan penemuan baru yang disebut setelan tampan. Ini adalah setelan tubuh yang dirancang khusus untuk pria gemuk dan jelek untuk mengubah mereka menarik dalam sekejap. Itu tidak mengubah penampilan mereka secara permanen. Tetapi dengan setelan yang tampan, pria yang telah jelek sepanjang hidup mereka dapat merasakan bagaimana rasanya berada di sisi lain. Salah satu korban dari penampilannya adalah Takuro yang berusia 33 tahun. Dia adalah seorang juru masak yang luar biasa yang memiliki sebuah restoran dan memiliki kepribadian yang hebat. Semua orang menyukai Takuro sebagai teman. Tetapi begitu dia mencoba mendekati seorang wanita dengan cara yang romantis, dia diingatkan akan berat badannya, hidungnya yang lebar, dan rahangnya yang tidak ada. Sejak masa remajanya, dia telah ditolak oleh total 101 wanita. Bukan hanya itu, 52 orang di antaranya lari sambil menangis dan 25 orang melaporkannya ke polisi. Kehidupan cinta Takuro hanyalah lelucon besar, ini sangat mempengaruhi kepercayaan dirinya. Dan akar dari semua masalahnya adalah dia jelek. Karena itu, dia adalah kandidat yang sempurna untuk duta merek setelan tampan. Suatu sore, Takuro sedang bekerja di restorannya seperti biasa, ketika seorang gadis cantik bernama Hiroko mendekatinya. Dia tertarik untuk bergabung dengan restoran sebagai pelayan. Tanpa melihat resume, Takuro mempekerjakannya dan senang memiliki seseorang secantik dia bekerja bersamanya. Hari demi hari berlalu, Takuro semakin jatuh cinta pada Hiroko. Setiap kali dia mengunci mata dengan dia pikir dia mengekspresikan cintanya. Ketika Takuro tidak ada, seorang anggota staf lanjut usia bertanya kepada Hiroko mengapa dia ingin bekerja di restoran ketika ada peluang yang lebih baik untuknya di kota. Hiroko mengungkapkan bahwa dia datang ke restoran beberapa bulan yang lalu dengan ayahnya. Saat itu seorang pria ditangkap karena tidak membayar setelah makan. Tapi bukannya marah pada pria itu, Takuro menanyakan alasannya dan mengizinkannya membayar kapan saja di kemudian hari. Kebaikannya menyentuh hati Hiroko, itulah sebabnya dia ingin bekerja di restoran. Setelah mendengarkan ceritanya, pria tua itu percaya bahwa Takuro akhirnya memiliki kesempatan untuk berkencan dengan seorang wanita. Di tempat lain, Takuro menemui teman-temannya Hisae dan Todo dan bertanya apakah dia jelek. Mereka tidak berpikir sebelum menegaskan bahwa dia adalah salah satu pria paling jelek yang mereka kenal. Namun, mereka memintanya untuk tidak membiarkan keburukannya menjadi kelemahan dan mengaku jika dia memiliki perasaan untuk seseorang. Masih dalam dilema, Takuro pergi ke taman anak-anak dan tinggal di sana untuk waktu yang lama. Kemudian, dia didekati oleh penjual jas tampan. Dia mengusulkan Takuro untuk menjadi duta merek untuk produk tersebut, tetapi Takuro menolak untuk menunjukkan keburukannya. Keesokan harinya saat makan siang, Takuro membuatkan Hiroko hidangan favoritnya. Dia terpesona oleh rasanya dan mengungkapkan betapa dia menyukainya. Tapi seorang naif Takuro mengira dia mengakui cintanya padanya. Ketika dia berulang kali mengatakan bahwa dia sedang jatuh cinta, dia juga menjawab bahwa dia jatuh cinta padanya. Dia menunggunya untuk melarikan diri sambil menangis, tetapi dia mengejutkannya dan bertanya apa yang dia sukai darinya. Terkejut, Takuro berhasil mengatakan bahwa dia sempurna dalam segala hal. Matanya, daun telinganya, rambutnya dan bahkan pori-porinya sempurna. Jawabannya membuat Hiroko percaya bahwa dia hanya mencintainya karena penampilannya, yang bukan jenis cinta yang ingin dia terima dari seorang pria. Takuro telah kehilangan semua harapan, sekarang dia telah ditolak 102 kali. Keesokan harinya dia pergi ke toko jas yang tampan dan bertemu dengan manajernya. Awalnya, dia skeptis karena pakaiannya terlihat seperti penguin. Dia ingin pergi tetapi manajer dan pemiliknya berulang kali mengatakan kepadanya bahwa ini akan mengubah hidupnya. Akhirnya, Takuro berhenti berdebat dan setuju untuk menguji mereka. Ini adalah saat keajaiban terjadi dan Takuro muncul sebagai pemuda tampan, dengan lengan berotot dan wajah terpahat. Dia bisa melihat garis rahang pada dirinya sendiri untuk pertama kalinya dan terpesona karenanya. Dia terus mencoba semua setelan lainnya dan berubah menjadi banyak pria tampan yang berbeda.
Setelah banyak pertimbangan, dia memilih yang paling dia sukai dan membelinya. Manajer juga memberitahu dia tentang tombol suara khusus di tenggorokannya yang mengubah suaranya. Takuro mengeksplorasi pilihannya dan memilih suara terdalam dan terseksi. Akhirnya dia menamakan dirinya Hikariyama karena kedengarannya lebih menarik daripada nama aslinya. Sebelum pergi, dia diperingatkan untuk menjauh dari air panas saat mengenakan jas dan merahasiakan jas itu. Pada jam pertama menjadi tampan, Takuro mengalami hal istimewa yang cukup banyak. Wanita yang biasa melihatnya dengan tatapan kotor di dalam bas sekarang tersenyum padanya. Banyak gadis remaja yang menyukainya, pelayan menyajikan isi ulang yang tak terbatas dan para wanita di jalanan pada umumnya lebih baik padanya. Takuro bahkan bertemu dengan seorang manajer modeling yang ingin dia menjadi model untuk perusahaannya. Keesokan harinya, Takuro dalam wujud jeleknya yang biasa, ketika seorang wanita bernama Moto memasuki restoran. Dia datang untuk menanyakan tentang pekerjaan sebagai pelayan. Setelah Hiroko pergi, posisi itu kosong tetapi pelanggan tidak ingin Moto menggantikan seseorang secantik Hiroko. Takuro memprotes dan mempekerjakannya, mengatakan bahwa penampilan tidak masalah dalam hal melayani. Bahkan Moto terkejut karena dia tidak pernah diperlakukan dengan kebaikan yang Takuro tunjukkan padanya. Selama beberapa hari berikutnya, dia memenangkan hati semua orang dengan susah payah. Tapi seperti Takuro, dia hanya terlihat ramah dan tidak menarik. Ketika Takuro dan Moto bersama, dia sering menggodanya tetapi menganggapnya sebagai lelucon. Takuro juga mulai menyukainya tetapi berpikir itu murni platonis. Terus, seminggu kemudian dia pergi ke agensi model dan bertemu dengan manajernya. Meskipun ini adalah pertunjukan pertamanya dan dia hampir tidak bisa berpose, semua orang memujinya. Tidak peduli seberapa buruk dia, wajahnya membuatnya menjadi model yang lebih baik daripada orang lain. Setelah pemotretan, ia bertemu dengan seorang supermodel bernama Raika. Dia pikir dia terlalu konyol untuk berada di industri dan memecatnya pada hari pertama. Tapi Takuro berhasil memenangkan hatinya karena kepribadiannya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Raika merasa tertarik pada seseorang. Dia bahkan mengundangnya untuk makan malam di rumahnya bersama teman-temannya. Pada malam hari, dia pergi ke tempatnya dan menemukan bahwa teman-temannya tidak lain adalah sahabatnya Hisao dan Todo. Dia menyatukan dirinya dan membuat mereka terkesan dengan keterampilan memasaknya. Sekarang dia tampan, bakatnya dipuji lebih dari biasanya. Sepanjang malam, Takuro melepaskan topengnya berkali-kali, pertama ketika suaranya berubah, dan kemudian ketika Toto membandingkannya dengan dirinya yang lebih gemuk. Namun, ia berhasil menyembunyikan rahasianya dan kembali ke rumah. Dia kelelahan setelah berpura-pura menjadi orang lain dan ingin memasak seperti biasanya. Moto juga ada di restoran untuk membantunya mempersiapkan hari itu. Dia telah membuat pergelangan tangan hangat untuk dia yang memainkan lagu favoritnya. Ini konyol tapi Takuro menghargai perhatiannya. Mereka membicarakan hal yang berbeda dan secara tidak sengaja menyentuh tangan saat itu. Ini memicu perasaan aneh di hati mereka berdua. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dan memutuskan untuk mengabaikannya saja. Dalam montage berikut, kita melihat Takuro mengambil bagian dalam beberapa pertunjukan modeling. Dia ada di iklan dan di papan reklame dan menjalani mimpinya. Kemanapun dia pergi, sekelompok wanita mengikutinya dan dia akhirnya bisa memilih pasangan. Seiring berjalannya waktu, Raika mulai jatuh cinta padanya karena kepribadiannya, tetapi dia masih tertarik pada Hiroko saja. Ketika dia yakin bahwa dia telah mencapai puncak kesuksesan yang mengagumkan, dia akhirnya pergi menemui Hiroko sebagai dirinya yang tampan. Dia mengungkapkan perasaannya seperti di film, tetapi untuk Hiroko dia tampak seperti orang asing yang mencoba untuk mendekatinya. Dia berjalan pergi tapi Takuro begitu delusi bahwa dia percaya dia hanya pemalu. Kemudian pada hari itu, Moto dan Takuro pergi berbelanja bahan makanan. Dalam perjalanan pulang, Moto memperhatikan bahwa suasana hati Takuro sedang tidak baik. Untuk membuatnya merasa lebih baik, dia menyarankan mereka memainkan permainan, di mana mereka harus memotret orang-orang bahagia di pasar. Pada awalnya, Takuro menganggap ide itu bodoh tetapi dengan bermain game, dia menyadari bahwa kebahagiaan datang dari hal-hal kecil dalam hidup. Moto juga memotret dirinya yang sedang menikmati es krim, untuk menunjukkan betapa bahagianya dia. Tanpa disadari Takuro, dia sudah mulai menyukai Moto.
Pada malam hari, dia tidak bisa mengeluarkannya dari kepalanya dan tidur sambil melihat foto-foto yang mereka ambil di pasar. Keesokan harinya setelah pemotretan, Takuro sendirian dengan Raika ketika dia menyender untuk menciumnya. Meskipun dia tidak tertarik padanya, dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mencium seorang gadis untuk pertama kalinya. Mereka bercium tapi Takuro membayangkan bahwa dia mencium Moto. Ketika keadaan memanas, dia merasa tidak nyaman dan menghentikannya untuk menarik napas. Dia bilang dia ingin mandi sebelum bercinta dan pergi ke kamar mandi. Apa Takuro lupa bahwa dia tidak bisa membasahi jasnya dengan air panas? Karena kesalahan sederhana ini, jasnya terlepas dari tubuhnya dan dia kehilangan kesempatan untuk bercinta dengan seorang supermodel. Dia menyelinap keluar dari kamar mandi dan melarikan diri sebelum dia bisa melihatnya. Keesokan paginya, mereka bertemu lagi di studio dan Raika sangat marah. Dia tidak pernah memiliki seorang pria yang menolaknya, yang membuatnya semakin menginginkannya. Untuk keluar dari situasi tersebut, Takuro mengatakan bahwa dia ingin memperlambat hubungan mereka. Kemudian manajer mengungkapkan bahwa Takuro telah diundang untuk berjalan di peragaan busana tahunan yang diselenggarakan oleh merek populer. Pertunjukan itu akan membuka beberapa gerbang peluang baginya, oleh karena itu sangat penting baginya untuk melakukannya dengan baik. Setelah diskusi, Takuro diberitahu bahwa dia harus mandi air panas untuk pemotretan hari ini. Dia menolak untuk melakukannya dan membuat alasan. Semua orang percaya padanya, tapi mantan model yang iri dengan kesuksesan Takuro mencurigai ada sesuatu yang salah. Pada malam hari, semua orang berada di pesta yang diselenggarakan untuk ulang tahunnya. Takuro menandatangani kontrak $5 juta dengan perusahaan model. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia tidak bisa lebih bahagia, model yang cemburu menuangkan kopi panas padanya. Untungnya bagi Takuro, lampu pada saat itu juga mati dan dia berhasil kabur tanpa terlihat. Dalam perjalanan kembali, setelan itu terlepas dan benar-benar rusak. Dia langsung pergi ke showroom dan meminta penjual baju baru. Kemudian, dia diperkenalkan menjadi setelan tampan permanen yang akan sepenuhnya mengubahnya menjadi model tampan. Namun itu datang dengan harga dia harus kehilangan identitas aslinya. Dia memikirkannya dan kemudian memutuskan untuk membeli setelan itu. Dalam perjalanan pulang dia tidak sengaja menabrak seorang wanita dan dituduh meraba-raba. Hanya karena penampilannya, orang mengira dia cabul. Dia bahkan dibawa ke kantor polisi dan harus ditebus oleh rekan kerjanya. Setelah kembali ke rumah, Moto mengatakan kepadanya bahwa dia tahu dia pasti telah dituduh secara salah, karena dia bukan seseorang yang bisa membuat seorang wanita merasa tidak nyaman. Takuro akhirnya bersiap-siap untuk menceritakan seluruh kebenaran tapi dia menolaknya. Beberapa saat kemudian, Hiroko kembali ke restoran dan bertanya apakah dia bisa berbicara dengannya sebentar. Mereka pergi ke taman di mana dia mengungkapkan bahwa dia sangat gembira, ketika dia pertama kali mengungkapkan bahwa dia mencintainya. Takuro berpikir bahwa dia mempermainkan dia dan menyuruhnya pergi. Kemunculannya kembali membuat semua usahanya untuk menjadi orang yang berbeda tidak membuahkan hasil. Dalam kemarahan, dia memakai setelan permanen dan memutuskan untuk melupakan kehidupan sebelumnya sama sekali. Hari berikutnya adalah hari peragaan busana. Itu adalah kesempatan terbesar bagi Takuro tapi yang bisa dia pikirkan hanyalah Moto. Di tempat lain, Moto mengalami kecelakaan ketika sebuah sepeda motor menabraknya di jalan. Ketika Takuro diberitahu tentang ini, dia kaget. Sebelum dia bisa bereaksi, dia didorong ke atas panggung tetapi menolak untuk berjalan. Dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak menginginkan kehidupan ini. Dia paling bahagia saat bersama Moto di pasar. Dia meninggalkan pertunjukan dan berlari ke ruang belakang. Namun ia lupa bahwa jas yang ia kenakan bersifat permanen. Sebagai upaya terakhir untuk kembali ke dirinya yang lebih gemuk, dia memotong kulitnya. Syukurlah, rencananya berhasil dan manajer dapat melihat wujud aslinya. Dalam adegan berikut, Takuro tiba di rumah sakit dan mengetahui bahwa pengendara sepeda motor yang terluka dan bukan Moto, dia lega melihatnya dengan baik. Mereka pergi untuk berbicara secara berdua di mana Takuro bertemu dengan kejutan terbesar dalam hidupnya. Moto membuka setelan gemuknya dan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah Hiroko. Dia lelah orang-orang menyukainya karena penampilannya, itulah sebabnya dia ingin mengujinya. Dia meminta maaf karena berbohong padanya dan keduanya akhirnya bersama.
Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.